sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama datang dengan hati yang bersyukur. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir. Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala saat kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan kami sungguh percaya Kau hadir Tuhan, Kau memberkati, Kau menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. She's so
Karala barala barala barala. Karala basya karala barala barala. Kasih-Mu Tuhan yang menopang kami, yang menguatkan kami. Karala basya karala barala barala barala. Mari bersama bukalah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Karala basya karala barala barala. Oh, kami bersyukur. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, yang lemah berkata ku kuat. Oh, sebab Engkau selalu ada, selalu menyertai-Mu. Hati kami bersyukur. Karala basya karala barala barala. Orala basya karala barala barala. Orala basya karala barala 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 barala. Karala basya karala barala barala barala. Orala basya karala barala 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 barala. Karala basya karala barala 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 barala. Orala basya karala barala barala barala. Orala bayarala bayarala. Karala basya karala barala barala barala. Hati kami bersyukur Tuhan. Karala basya karala barala barala barala. Orala bayarala bayarala barala. Karala basya karala barala barala. Karala bayarala basya karala barala. Karala bayarala basya karala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami. Kau yang selalu menguatkan dan menopang kami. Sungguh hati kami bersyukur dan kami tinggikan Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam segala keadaan, kami mau selalu bersyukur dan menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu, Tuhan Allah kami Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun setiap kami. Ini iman kami pagi hari ini Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini, kalau kami ada bersama-sama di tempat ini bukti penyertaan-Mu sempurna bagi setiap umat-Mu. Kami mau terus percaya, kami andalkan Engkau, Allah Immanuel. Mari Bapak Saudaraku bersama-sama kita perlahan bangkit berdiri. Kembali angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Nyanyi bersama.
Menyembah dengan muatan imanmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita bagi hari ini. Jangan ada lagi keraguan, kita disertai oleh Tuhan. Jangan lagi ada kekhawatiran, kita dilindungi oleh Tuhan. Jangan ada lagi ketakutan, kita bersama dengan Tuhan. Yes, yes. Oh, mengalir zaman kami. Haleluya. Buka hati kita bagi Tuhan bagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mengalir kekuatanmu Tuhan, mengalir pertolonganmu, mengalir kuasamu, mengalir kesembuhanmu Tuhan. Oh penuhi kami Tuhan. Mengalir Tuhan. Sekalipun kami belum mengalami pertolongan dari-Mu Tuhan, sekalipun kami belum melihat jawaban dari-Mu, kami mau tetap percaya, sebab kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang menciptakan setiap hidup kami. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah melalui ibadah kami bersama-sama, iman kami dikuatkan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah Immanuel, Tuhan beserta kami. Kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Kau membuktikan Tuhan. Boleh satu kali lagi jemaat semua. Kau kuatkan, Kau harapan.
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat tangan kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, yes, dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Siapa dia? Engkau Allah Immanuel. Lagi, Engkau Allah Immanuel. Kami menaruh pengharapan dan iman kami hanya kepadamu, Allah Immanuel. Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Dia membuktikan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia mencurahkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Dan Dia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bersyukur bersama-sama menepuk tangan. Oh, betapa besar Tuhan kasih-Mu bagi kami. Hati kami bersyukur. Nyanyikan sama-sama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi
Tuhan kita yang ajaib dan kasih-Nya besar, yang percaya boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersorak bagi Tuhan, memuji, memuji.
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mensyukuri cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Kami bangga punyalah seperti Engkau. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Mari nyanyi bersama. Ku ada sebagaimana ku ada. Katakan, berdiri sampai hari ini. Ya Tuhan, bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah harapan bagi setiap kami. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku bersama-sama kita berlahan bagi berdiri kembali. Sambil angkatlah kedua tangan kita tinggi bagi Dia.
kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Sebut namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Bapa Surgawi yang mengasihi kami datang kepadamu ya Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa perjalanan hidup ini seringkali membawa kami kepada musim-musim yang tidak terduga. Kadang kami harus melalui lembah kekelaman yang begitu sulit. Dan itu sebabnya ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan bahwa kiranya kebenaran firman-Mu akan sekali lagi melawat kami. Sentuh kami, jamah kami ya Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu, supaya hidup kami tidak lagi sama. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, pimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul titik balik yang menentukan. Ya, titik balik yang menentukan. Apa itu titik balik? Titik balik itu adalah momen yang krusial atau barangkali peristiwa tertentu yang memicu perubahan arah kehidupan secara signifikan, saudara. Saya mau berikan contoh ya, sebuah kisah yang luar biasa di balik penulisan sebuah buku yang barangkali banyak di antara kita itu sudah membacanya. Ya, yang ditulis oleh Viktor Frankl. Judul bukunya Man's Search for Meaning, saudara. Tahun 1941, Viktor Frankl, dia itu adalah seorang ahli syaraf, neurolog, dan juga seorang psikiater yang cukup sukses di Wina, ya, ibu kota daripada Austria. Dan kita tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan pada waktu itu Nazi menginvasi Austria. Pada saat yang sama, saudara, ada sebuah kabar yang mengejutkan bahwa dia mendapatkan visa untuk tinggal di Amerika. Dan tentu saja itu adalah sebuah kabar baik bahwasanya dia bisa ke Amerika lalu mengembangkan karirnya dengan begitu leluasa. Tapi sayangnya saudara, visa itu hanya untuk dia saja. Sementara kedua orang tuanya sudah semakin lanjut usia sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari Viktor ini.
bimbang antara iya atau tidak. Akhirnya dia pergi ke sebuah katedral, saudara, menenangkan dirinya dan berharap mendapatkan petunjuk dari sorga. Akhirnya saudara, dia kembali ke rumah dan tidak lama kemudian ayahnya juga pulang, saudara. Dengan membawa sebuah bongkahan marmer, ya, yang ada tulisan Ibraninya, saudara. Lalu waktu Victor melihatnya, ternyata itu adalah bagian dari perintah kelima dari 10 perintah Allah itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, saudara. Dan Victor diyakinkan inilah pesan dari sorga. Dan dia fix, dia akan tetap tinggal di Wina bersama dengan orang tua dan saudaranya serta istrinya, saudara. Sekalipun itu beresiko. Setahun kemudian akhirnya Victor dan seluruh keluarganya ditangkap oleh Nazi, saudara. Dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi, pindah-pindah sampai 4, saudara. Salah satunya yang paling mengerikan di Auschwitz itu. Dan dalam kurun waktu 3 tahun itulah dia kehilangan kedua orang tuanya, saudara laki-lakinya, plus Tili, istrinya yang sedang hamil, saudara. Jadi betul-betul menyakitkan bagi dia. Tetapi sebagai seorang psikiater, itu juga merupakan sebuah titik balik bagi dia. Dia mulai mengamati sesama tahanan Nazi yang hidup bersama-sama dengan dia, saudara. Dan dia menemukan mereka-mereka yang survive adalah mereka yang menemukan makna bahkan di dalam sebuah peristiwa yang paling buruk sekalipun, saudara. Dan dia pun menempatkan pada posisi yang sama. Dia mulai membayangkan suatu hari kelak dia akan dibebaskan dan dia akan kembali mengajar layaknya dulu seperti ketika dia melakukannya, saudara. Dan dia memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk berbuat baik kepada sesama tahanan di kamp-kamp itu. Dan benar saudara, suatu saat berita baik itu datang, dia dibebaskan. Dan waktu dia bebas saudara, selama 9 hari dia dedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menulis sebuah buku yang sekarang kita kenal dengan judul Man's Search for Meaning. Buku itu meledak, terjual lebih dari 16 juta kopi. Diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, saudara. Dan buku itu dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh di abad yang ke-20. Saudara, itulah titik balik yang terjadi pada Viktor Frankl. Nah sekarang kita akan belajar saudara titik balik yang terjadi pada seorang tokoh di dalam Alkitab. Yaitu Yakub. Saudara ya mari sama-sama kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-32. Saudara kita akan mulai membaca ayat 22 sampai 24 terlebih dulu. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya.
dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara perhatikan ya. Tinggallah Yakub seorang diri. Saudara, ini tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi itu adalah rancangan Allah. Dan Allah menantikan saat itu. Inilah saatnya, kata Tuhan, saudara. Untuk berurusan dengan Yakub. Kenapa Allah harus berurusan dengan Yakub? Sebab dia ini akan menjadi pewaris dari janji Allah yang dia berikan kepada Abraham. Nah, bagaimana mungkin seorang penipu, seorang manipulator, seorang penelikung akan menjadi pewaris janji Allah? Tidak mungkin, saudara. Nah, itu sebabnya waktu itu dipakai oleh Allah untuk dia jadikan sebuah titik balik bagi Yakub. Dan Allah menempuhnya melalui 2 gerbang, 2 pintu, saudara. Mari sama-sama kita akan belajar ya. Gerbang yang pertama adalah gerbang kejujuran. Ayat 25 dan 26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, perhatikan orang itu. Siapa dia? Saudara membaca di dalam Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Orang itu disebut sebagai malaikat dengan M besar. Jadi itu berarti bahwa dia adalah penampakan dari Allah sendiri, atau disebut dengan teofani, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai kristofani, penampakan diri Kristus sebelum inkarnasi. Bergulat dengan Yakub, dan pergulatan itu sedemikian intensnya dari malam hingga fajar menyingsing. Dan menariknya saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-25, dikatakan orang itu gak bisa ngalahin Yakub. Nah, saudara, kalau dia adalah Allah, bagaimana mungkin Allah kok gak bisa ngalahin manusia? Gak masuk akal, saudara. Dan memang betul, seandainya Allah itu mau memakai kuasanya yang besar, yang tidak terbatas itu, sekali colek saja Yakub akan berubah jadi abu. Dan itu bukan tujuan Tuhan. Kenapa juga kok bergulat? Tuhan kok perlu bergulat? Tidak usah, saudara. Tetapi ada tujuan, ada agenda di balik pergumulan atau pergulatan itu. Apa itu? Bahwa Allah mau mentransformasi diri Yakub, saudara. Nah, mari kita lanjutkan sekarang, kita baca ayat 27, 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan
lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara perhatikan ya, ayat 27 itu tidak menggambarkan karena Yakub kemudian memegang erat malaikat Allah itu dan mengatakan aku tidak akan melepas engkau sampai engkau memberkati aku. Ayat 27 tidak mengatakan, oke, kalau begitu ini berkatmu selesai. Enggak saudara. Tetapi Allah kemudian melanjutkan dialog itu. Dengan sebuah pertanyaan, siapakah namamu? Nah ini juga unik saudara ya. Allah itu maha tahu kok nanya segala. Sudah pasti Allah itu tahu. Yakub luar dalam, dia yang menciptakan Yakub. Jadi ada agenda, ada tujuannya, ada maksud Allah di balik pertanyaan itu. Apa itu saudara? Tidak lain, Allah mau membawa Yakub itu kira-kira 20 tahun sebelumnya. Pada waktu itu Ishak ayahnya sudah menjadi rabun. Dia lemah sehingga dia hanya berbaring di tempat tidur saja. Lalu dia berpikir ini saatnya untuk memberkati putra sulungku. Maka dia berkata kepada Esau, berburu lalu masak makanan kesukaanku. Nah disitulah Yakub menelikung saudara. Ya, dia masuk. Lalu kemudian dia membawa makanan kesukaan ayahnya. Dia mengenakan jubahnya Esau sambil menempel bulu anak kambing di tangannya. Awalnya Ishak curiga dan bertanya, siapakah engkau ini anakku? Lalu si manipulator itu menjawab, aku Esau anak sulungmu. Saudara, memori ini yang mau dibangkitkan di dalam kepalanya Yakub. Ini yang Tuhan mau dealing dengan Yakub saudara. Dengan kata lain seolah-olah Allah itu mau mengatakan begini. 20 tahun yang lalu kamu tipu ayahmu untuk mendapat berkat. Dan sekarang kalau kamu mau mendapat berkat yang sejati daripadaku, maka engkau harus melepaskan topengmu. Dan katakan padaku, siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dengan napas yang tersengal-sengal, menahan sakit, dengan tertunduk, Yakub menjawab, aku Yakub. Saudara, pada saat dia menyebut namanya, dia sedang dengan jujur berkata, Tuhan, akulah si penipu itu. Akulah si manipulator itu. Akulah si penelikung itu. Hidupku penuh dengan kepalsuan. Dan itulah aku. Saudara, saya mau menggarisbawahi kebenaran ini. Transformasi yang sejati dimulai dengan kejujuran di hadapan Allah. Bayangkan saudara, kalau saudara terluka entah di tangan atau di kaki atau bagian tubuh manapun. Saudara datang kepada dokter, sesampainya tempat praktek dokter itu saudara tidak mau memperlihatkan luka saudara, menutupinya. Pertanyaan, mungkinkah dokter itu menyembuhkan saudara? Gak mungkin kan? Saudara harus memperlihatkan luka saudara apa adanya. Dan mengizinkan sang dokter untuk memeriksa sedetail-detailnya. Baru kemudian dokter bisa mengobati saudara.
Sayangnya saudara, seringkali berhadapan dengan kebenaran itu menyakitkan. Itu sebabnya seringkali kita memilih kepalsuan atau kebohongan ketimbang kebenaran. Saudara, ada sebuah cerita ya. Satu kali kebenaran itu berjumpa dengan kepalsuan atau kebohongan, saudara. Lalu kepalsuan membuka percakapan dan berkata, sungguh hari ini adalah hari yang indah, cuacanya begitu cerah. Nah, karena yang ngomong kepalsuan, kebenaran gak langsung saja percaya. Dia kemudian mulai menengadah ke langit, memperhatikan. Lalu perhatikan cuaca, benar sekali. Hari ini hari yang indah. Cuacanya pun begitu cerah. Lalu dia katakan kepada kepalsuan, memang benar apa katamu. Hari ini begitu indah. Cuaca begitu cerah. Lalu mereka berdua terus berjalan, saudara, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah danau yang indah sekali dan airnya begitu jernih. Lagi-lagi kepalsuan berinisiatif dan kemudian mencucukkan jarinya itu ke dalam air danau itu. Dan dia kemudian katakan, wow, airnya seger banget. Lagi-lagi karena yang ngomong kebohongan, kebenaran gak langsung percaya. Dan dia pun melakukan hal yang sama, saudara. Dia cucukkan jari jemarinya ke dalam air danau itu. Dan kemudian dia sepakat. Dia mengaminkan perkataan dari kepalsuan. Memang benar airnya seger sekali. Tidak pakai lama. Kemudian kebohongan berkata kepada kebenaran. Kalau begitu ayo kita mandi di danau ini. Akhirnya mereka berdua sepakat dan mandi di danau itu, saudara. Nah, lagi asik-asiknya mandi di danau itu. Tiba-tiba saja kepalsuan itu melompat. Lalu kemudian berlari ke arah tempat di mana mereka itu meletakkan pakaian mereka. Dan dengan cepat kepalsuan mengambil pakaian kebenaran, pakai dengan cepat. Lalu mulai lari dengan kencang ke arah desa terdekat, saudara. Kebenaran menyaksikan itu, dia kaget. Lalu dia kejar sambil berteriak, berhenti, kembalikan pakaianku. Apa yang terjadi, saudara? Kepalsuan tidak menghiraukan teriakan kebenaran. Sebaliknya dia tambah kecepatan masuk ke dalam pemukiman warga. Dan kemudian kebenaran pun terus mengejar di belakangnya. Dan tidak pakai lama. Warga di desa itu mulai menyaksikan. Bagaimana mungkin kebenaran berlari telanjang seperti itu? Lalu mereka datang kepada kebenaran dan marah. Kamu tidak sopan, kamu tidak pantas berlari dalam ketelanjangan seperti itu. Mereka mulai menolak kebenaran. Dan makin banyak orang berdatangan dan menolak dia. Akhirnya dia tidak punya pilihan selain lari kembali ke danau. Dan kemudian menghilang. Sementara itu, saudara, kepalsuan dengan mengenakan pakaian kebenaran semakin diterima oleh penduduk desa itu. Bukan hanya diterima, tapi mulai disukai. Karena enak dilihat, karena pantas untuk dilihat, saudara. Saya tidak tahu cerita ini asalnya dari mana, simpang siur, saudara. Tetapi bukankah cerita ini mewakili kehidupan kita?
umat manusia. Betapa sering kita sulit untuk menerima kebenaran dalam ketelanjangannya dan memilih untuk memeluk kepalsuan yang kita dandani seperti kebenaran. Dan hal ini saudara ditangkap oleh dua sastrawan besar saudara ya. Dostoyevsky dan Kafka. Mari sama-sama kita akan lihat ya. Fyodor Dostoyevsky mengatakan begini, orang tidak menginginkan kebenaran, mereka menginginkan kenyamanan yang didandani sebagai kebenaran. Kemungkinan besar ini bukan word by word, verbatim dari Dostoyevsky, tapi disarikan dari pikiran-pikirannya saudara. Lalu tambahkan Franz Kafka berkata, ya kenyataan itu terlalu berat. Itu sebabnya mereka memilih ilusi, kebohongan. Dan menyebutnya kebahagiaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa contohnya? Ada banyak. Tapi katakanlah ilusi tentang sukses ya. Dunia ini telah mengkondisikan kita sedemikian rupa. Lalu kemudian kita percaya bahwa tujuan hidup manusia itu adalah mengejar sukses. Kalau sukses itu digambarkan seperti tangga. Semua orang berlomba-lomba melalui tangga itu. Berharap satu saat mereka ada di puncak, saudara. Mereka rela, kita semua rela membayar harga yang mahal. Bahkan ketika itu mengorbankan keluarga kita. Mengorbankan kesehatan kita. Mengorbankan nilai-nilai moral yang selama ini kita pegang demi sukses, saudara. Padahal sesampainya di atas ternyata kosong. Dan itu hanyalah sebuah ilusi. Saudara, saya pernah mendengarkan satu interview ya yang sudah lama sekali saudara. Dan itu tentang seorang yang bernama Sir Edmund Hillary. Dia bersama dengan seorang temannya itu adalah pendaki pertama yang sampai ke puncak Everest. Dan kembali dengan selamat karena sebelumnya ada yang sampai tapi nggak balik saudara. Hilang, mati. Dia berhasil selamat. Lalu diwawancara, pada saat kamu sampai di puncak, perasaanmu seperti apa? Dan dia katakan ekstasi, rasanya senang luar biasa. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa detik. Lalu kemudian menguap. Begitulah dengan ilusi sukses itu. Tetapi apakah orang rela untuk melepaskan ilusi itu? Tidak. Saudara, setelah 30 tahun berjuang keras, 40 tahun berjuang keras. Lalu kemudian mengatakan itu ilusi itu seperti sedang mengatakan semua yang kulakukan sejauh ini sia-sia. Dan aku akan tinggalkan itu. Apakah orang lakukan itu? Tidak. Mereka justru mengatakan itulah kebahagiaanku ketika gajiku begitu tinggi. Ketika orang menghormati aku turun dari sebuah mobil yang mewah. Aku dihormati, dipandang orang. Itulah kebahagiaan. Yang sesungguhnya adalah kepalsuan. Saudara,
kenyataan ditinggalkan. Ilusi dipeluk dan dinamai sebagai kebahagiaan. Nah saudara, saya mau mengatakan ini. Tolong dengar baik-baik. Bahwa Allah tidak akan pernah memberkati kepalsuan. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah memberkati kepalsuan. Dan dia akan datang kepada saudara dan bertanya, siapa namamu? Ini bukan hanya sekedar nama saya Surono, nama saya Edi, nama saya Rudi. Enggak begitu saudara. Tetapi Allah mau kita jujur. Tuhan, akulah si pemarah itu. Akulah si pemabuk itu. Akulah si pecandu pornografi itu. Akulah si penjudi itu. Akulah si penipu itu. Saudara. Dan pada saat itu terjadi, Tuhan akan kerjakan transformasi dalam hidup kita. Engkau tidak lagi disebut sebagai Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Sudah tahu nama Israel itu artinya apa? Allah berkuasa, Allah memerintah. Sejak saat itu bukan lagi Yakub yang lama, tetapi Allah yang memerintah kehidupannya. Tidak mudah saudara ya, jujur gak mudah. Tetapi saya berharap hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita, kalau engkau rindu transformasi dalam hidupmu, pertama engkau harus jujur di hadapan Allah. Katakan siapa dirimu di hadapannya. Apa adanya. Dan itu langkah awal dari transformasi. Yang kedua, yang terakhir saudara, gerbang yang kedua adalah gerbang pergumulan. Saudara perhatikan ya, strategi utama dari Yakub ketika dia menghadapi tekanan, saudara ya, seperti yang banyak orang bicara, ya, biasanya kalau orang menghadapi persoalan, masalah, tekanan, saudara, itu pilihannya dua. Fight or flight, ya kan? Berjuang menghadapinya dengan gagah berani, atau flight, melarikan diri. Rupanya yang kedua ini yang menjadi strategi utama dari Yakub. Saudara perhatikan, waktu Esau sadar dia telah ditipu oleh adik kembarannya, saudara, dia marah. Hari kematian ayahku tidak lama lagi. Hari itu juga aku habisi dia. Lalu respon Yakub apa? Lari bukan? Padan Aram. Nanti ketika bermasalah dengan Laban, saudara, apa yang dia lakukan? Lari lagi kembali ke Kanaan. Tetapi malam itu di pinggir sungai Yabok, saudara. Batas pelariannya itu sudah habis. Allah mengunci dia dalam sebuah pergumulan. Seolah-olah Allah berkata kepada dia, berhenti lari anakku. Dan hadapi aku. Selama ini pergumulannya itu dia pikir vertikal saja. Dan dia bisa selesaikan dengan lari dari masalah. Padahal sesungguhnya saudara, masalah terbesar Yakub itu bukan Esau,
bukan Laban, tetapi hubungannya dengan Allah. Dan ini benar buat kita semua. Saudara, kita semua punya masalah kita masing-masing. Dan meskipun kita selesaikan masalah-masalah itu, kita masih harus berurusan dengan Allah. Dan banyak kali saudara, Allah menjumpai kita melalui sebuah pergumulan. Dan jangan meneladani Yakub, lari dari persoalan. Jangan engkau kemudian lari kepada alkohol, kepada obat-obat penenang, kepada relasi yang toksik, kepada kesenangan-kesenangan yang lain. Saudara, waktunya saudara bergumul dengan serius dengan Allah. Mari kita lanjutkan saudara ya, ayat 30 sampai ayat 32. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, tadi kita sudah baca ya, bahwa orang itu, malaikat Allah itu memukul sendi pangkal paha dari Yakub sehingga terpelecok, saudara ya. Itu tulang pahanya itu terlepas dari soket panggulnya, saudara. Terjadi dislokasi sehingga diperlukan sebuah tindakan untuk memulihkan itu. Reposisi, dikembalikan. Nah tapi tanpa intervensi medis modern bisa nggak balik? Bisa, tetapi tidak presisi. Mungkin saja kemudian bisa berfungsi tetapi tidak pernah normal. Artinya saudara, Yakub itu kemudian timpang secara permanen. Nah di sini kita kemudian mulai berpikir, ngapain juga sih Tuhan kok segitu-gitunya amat ya. Sampai-sampai membuat orang cacat seumur hidup. Ngapain? Nah Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan saudara. Artinya Tuhan mau ketimpangan daripada Yakub itu menjadi semacam meterai kemenangan yang sejati. Sehingga setiap kali saudara Yakub melangkah itu akan mengingatkan dia. Aku bukan lagi si penipu yang mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku adalah Israel yang bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah. Dan ini tidak hanya berlaku bagi dirinya. Karena dia adalah Bapak dari umat pilihan Allah itu. Bangsa Israel itu. Sebabnya saudara tadi di ayat yang ke-32. Dia meninggalkan sebuah legacy. Artinya itu bukan mimpi, beneran terjadi. Sejak saat itu bangsa itu tidak memakan daging yang menutupi pangkal, sendi pangkal paha, saudara. Satu hal lagi dan yang terakhir. Apa
sebenarnya maksud Tuhan di balik semuanya itu? Di balik ketimpangan yang permanen itu. Selain mau memeteraikan kemenangan yang sejati. Yang tidak terletak pada kekuatan Yakub. Maka saya percaya Allah mau menjadikan Yakub itu sebagai the wounded healer. Penyembuh yang terluka, saudara. Dia mengalami luka yang kemudian menimbulkan cacat yang permanen, saudara. Tapi puji Tuhan, itu mendatangkan identitas yang baru bagi dia. Berkat besar bagi dia. Nah lalu sekarang satu langkah lebih jauh, Allah mau menjadikan dia sebagai saluran berkat bagi orang lain. Itu sebabnya Israel dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dari luka dan kerapuhannya lahirlah seorang penyembuh. Dan oleh anugerahnya ia telah dimampukan untuk mengubah rasa sakit di masa lalu menjadi empati dan hikmat untuk memulihkan orang lain. Saudara perhatikan ya, saudara sebut siapa saja tokoh besar yang berpengaruh di dunia ini sepanjang sejarah. Mereka jalan hidupnya itu tidak pernah smooth. Mereka harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Rasa sakit yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian membentuk dia menjadi seorang yang berpengaruh di dunia ini. Nah itu sebabnya saudara, kalau saat ini engkau sedang bergumul luar biasa, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena saya percaya engkau akan dipakai Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang engkau lakukan saat ini. Allah sedang mempersiapkan saudara dan saya menjadi the wounded healer. Karena kita sudah mengalami pengalaman yang pahit. Yang membuat kita terluka. Itu sebabnya saya dan saudara menjadi siap dipakai Tuhan. Memulihkan kehidupan banyak orang. Dimulai dengan kejujuran. Lalu kemudian dimeteraikan dengan pergumulan. Saudara, kiranya saudara akan mengalami titik balik dalam hidup saudara. Tidak puas dengan yang sekarang ini kita berada. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Si Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian tak akan pernah ku sesali. Mengiring Yesus sepanjang hidupku. Nyanyikan pujian ini saudara sambil kita mengambil waktu. Untuk kita berhadap-hadapan dengan Allah. Mengizinkan Roh-Nya bekerja dalam hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, saya mau menantang saudara. Kalau engkau tidak puas dengan kehidupanmu sebagai orang Kristen, hidupmu biasa-biasa saja, tidak ada terobosan apapun dalam hidupmu. Saudara, saya mau mengajak untuk saudara jujur di hadapan Allah. Dan barangkali karena saudara menutupi sesuatu dalam hidupmu, sehingga Allah tidak bisa mengerjakan transformasi itu. Mari saya ajak kita jujur di hadapan Allah. Kita bergumul dengan Allah. Dan katakan, aku tidak akan pernah melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Katakan kepada Tuhan. Saudara, mari nyanyikan pujian sekali lagi sambil kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan, janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan lagi Bapak Ibu, janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menguatkan dan memberkati kami. Kami rindu untuk terus setia mengiring Engkau, mengikut Engkau apapun yang terjadi. Sebab kami tahu ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan. Kami sungguh rindu Tuhan memberikan dengan hati yang bersyukur. Karena kami mengasihi Engkau, kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu tetap. Berkati keluarga kami, berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan biarlah yang baik saja boleh menyertai kami. Dan apabila kami datang dengan segala beban persoalan Tuhan, kami tetap percaya juga bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.